Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil drawing Piala Dunia 2022 sebelum versus Ronaldo, Messi diuji Lewandowski lebih dulu. Hasil drawing Piala Dunia 2022 memunculkan duel timnas Argentina versus timnas Polandia di grup C. Artinya Lionel Messi harus melewati Robert Lewandowski lebih dulu sebelum menghadapi rival abadinya Cristiano Ronaldo. Di mana di grup C, tim Tengo satu grup dengan Meksiko, Polandia, dan Arab Saudi. Seperti diketahui, Argentina dan Portugal memang tak bisa satu grup karena termasuk 2 dari 8 tim penghuni pot 1. Portugal sendiri berada di grup H bersama Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Dengan demikian, kemungkinan duel Messi versus Ronaldo baru bisa terwujud di fase gugur. Duel tersebut memang sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia, sebab Piala Dunia 2022 diprediksi bakal menjadi panggung terakhir bagi Messi dan Ronaldo yang dilabeli sebagai 2 pemain terbaik di era sepak bola modern. Drawing Piala Dunia 2022, Spanyol dan Jerman segrup. Drawing Piala Dunia 2022 sudah selesai. Pengundian dilakukan di Doha Exhibition and Convention Center. 2 juara dunia, Spanyol dan Jerman akan berada di grup yang sama, yakni ada di grup E. Berikut hasil drawing selengkapnya. Grup A dihuni Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda. Grup B ada Inggris, Iran, Amerika Serikat, serta pemenang antara Wales, Skotlandia, atau Ukraina. Grup C diisi Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia. Di grup D ada Prancis, Denmark, Tunisia, dan pemenang antara Australia, Uni Emirat Arab, dan Peru. Di grup E dihuni Spanyol, Jerman, Jepang, dan pemenang antara Selandia Baru dan Costa Rica. Di grup F ada Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Di grup G diisi Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun. Di grup H dihuni oleh Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Prancis segrup lagi dengan Denmark. Tanda-tanda juara Piala Dunia. Prancis berada di grup D bersama Denmark, Tunisia, dan pemenang partai playoff antara Australia, Uni Emirat Arab, atau Peru. Melihat kualitas skuad, jelas Prancis jadi unggulan dan diprediksi bakal melaju mudah ke babak 16 besar. Diperkirakan cuma Denmark yang bakal menyulitkan Prancis. Menariknya, Prancis selalu jadi juara dunia ketika bertemu Denmark di fase grup. Nah, bisakah catatan apik itu diulangi Prancis tahun ini? Kita tunggu saja, gengs! Ghana versus Uruguay di Piala Dunia 2022, memori handball Suarez. Hasil drawing menempatkan Ghana dan Uruguay berada di grup H bersama dengan Portugal dan Korea Selatan. Ghana kini berpeluang membalas kekalahan pahit atas Uruguay pada perempat final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kala itu, Black Star gagal membuat sejarah jadi negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia akibat ditumbangkan La Celeste dengan adu penalti dalam laga yang diwarnai insiden handball Luis Suarez yang ikonik. Kenangan pahit handball Luis Suarez pada Piala Dunia 2010 akan mewarnai pertemuan kembali kedua negara tersebut di Qatar. Andai satu grup dengan Ukraina, Inggris bakal dilema. Inggris masuk ke grup B bersama Iran dan Amerika Serikat. Satu lawan lainnya masih menunggu dari pemenang di playoff zona Eropa. 3 negara harus bersaing memperebutkan satu tiket, yakni pemenang Skotlandia versus Ukraina, nantinya saling bunuh dengan Wales. Ukraina sedang dalam situasi konflik dengan Rusia. Hal itu membuat pertandingan ditunda ke bulan Juni. Dalam situasi ini, semua pikiran kami bersama rakyat Ukraina, jadi ketika pertandingan itu dimainkan sungguh tidak relevan, kata Southgate kepada BBC. Ini dia maskot Piala Dunia 2022, Leif.
FIFA memperkenalkan maskot yang akan digunakan di Piala Dunia nanti. Kali ini maskotnya bernama Leib, karakter serba putih yang punya ekspresi wajah riang dengan slogan "No is all". Maskot Piala Dunia kali ini terbilang unik, tidak seperti biasanya, sebab bentuknya bukan seperti hewan yang selama ini kerap dipakai oleh negara tuan rumah atau tokoh karakter fiktif. Lalu apa maksud FIFA memilih Leib sebagai maskot? Menurut situs resmi FIFA, Leib dalam bahasa Arab berarti pemain dengan kemampuan super. Leib sendiri menurut FIFA adalah benda yang tidak bisa dijelaskan sehingga para fans sepak bola bisa menginterpretasikan sesuai kemauan mereka. Resmi, Bruno Fernandes tekan kontrak baru di MU. Manchester United mengumumkan bahwa Bruno Fernandes sudah menandatangani sebuah kontrak baru di klub tersebut. Dalam kontrak barunya itu, pemain internasional Portugal tersebut diikat oleh Setan Merah sampai dengan Juni 2026. Ada pula opsi perpanjangan 1 tahun di kontrak itu. Kami semua menyadari betapa pentingnya Bruno buat Manchester United, kata Direktur Sepak Bola MU John Murtough di situs resmi klub. Bruno Fernandes memang pantas dapat kontrak baru. Bruno Fernandes mendapat kontrak baru dari Manchester United. Rio Ferdinand menyebut pemain Portugal itu memang pantas diikat lebih lama dengan kenaikan gaji. Selain David De Gea, mungkin tak ada seorang pun yang konsisten seperti Bruno selama periode dia ada di dalam klub. Musim ini dia mungkin sedikit menurun, tetapi saya pikir sebelum musim ini dia fantastis, kata Ferdinand di Talksport. Setelah Origi, AC Milan bakal angkut Gareth Bale, ada spekulasi menarik datang dari AC Milan. Raksasa Serie A itu dilaporkan akan mencoba merekrut Gareth Bale di musim panas nanti. Milan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Bale. Mereka sudah mengontak agen Bale baru-baru ini. Mereka menawarinya kesempatan untuk bermain di Italia musim depan. Bale dilaporkan cukup tertarik dengan tawaran ini, meski negosiasi ini bakal alot karena Bale meminta gaji yang sangat besar. Sudah rilis, ini penampakan jersey keempat AC Milan. Raksasa Serie A AC Milan telah merilis jersey keempatnya untuk musim 2021-2022 ini. AC Milan menyebut jersey baru ini mencakup energi dan mode integral dalam budaya sepak bola modern untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar unik. Materialnya sendiri memiliki bahan peregangan 4 arah yang mengurangi berat dan gesekan. Jersey keempat ini didominasi oleh warna putih. Masih ada elemen warna hitam dan merah, namun hanya di sepertiga bagian jersey-nya saja, yakni di sekitar area dada pemain. Aguero tolak mentah-mentah tawaran Messi pegang jabatan penting di Argentina. Mantan penyerang timnas Argentina, Sergio Aguero menolak tawaran Lionel Messi untuk memegang jabatan penting di tim Tengo. Adapun jabatan penting yang ditawarkan Lionel Messi kepada Aguero adalah menjadi staf pelatih timnas Argentina pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Aguero yang telah memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional pada 15 Desember 2021 menjelaskan bahwa dirinya tak tertarik untuk mengemban jabatan itu. Meski begitu, ex-striker Manchester City itu tetap bakal pergi ke Qatar untuk mendukung tim Tengo sebagai penggemar. AC Milan, PSG, Barcelona, dan Dinamo Kiev akan gelar laga persahabatan bertajuk Perdamaian. AC Milan, Barcelona, dan PSG termasuk di antara tim-tim elit Eropa yang akan menghadapi Dinamo Kiev dalam pertandingan persahabatan bertajuk Perdamaian antara April hingga Juni. Liga Ukraina seharusnya dilanjutkan pada bulan Februari setelah libur musim dingin, tetapi invasi Rusia mau tak mau menghentikan semua kegiatan olahraga di negara itu. Sebenarnya bukan hanya ketiga tim itu saja yang bakal menghadapi Dinamo Kiev, melainkan juga ada klub-klub elit lainnya seperti Borussia Dortmund dan AFC Ajax. Mino Raiola minta komisi tak masuk akal Real Madrid resmi mundur, kejar Haaland.
Real Madrid resmi mundur mengejar bintang Borussia Dortmund Erling Haaland. Menurut Marca, keputusan Los Blancos tersebut dipicu tingginya tuntutan komisi agen Haaland yaitu Mino Raiola. Diketahui klausul pelepasan Erling Haaland yang mulai aktif Juni 2022 nanti mencapai 75 juta euro alias setara dengan 1,1 triliun rupiah. Jumlah tersebut di luar dari ongkos komisi agen dan bonus. Ditaksir biaya kepindahan Haaland bisa menyentuh angka 200 juta euro alias naik berkali-kali lipat dari klausul pelepasannya. Benar saja menurut Marca, Raiola menuntut paket gaji hingga 30 juta euro per musim jika Los Blancos serius menggait. Para petinggi klub dikatakan satu suara untuk menolak tawaran Raiola itu. Mantul, Vinicius Junior segera teken kontrak baru di Real Madrid. Winger andalan Real Madrid Vinicius Junior dilaporkan segera menaikkan kontrak baru di Bernabeu. Dilansir Managing Madrid, El Real baru-baru ini mengontak agen Vinicius. Mereka membahas kontrak baru sang pemain di Bernabeu. Pembicaraan itu dikabarkan berjalan lancar. Sang pemain disebut sepakat menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Bernabeu. Salah satu kompensasi yang didapatkan Vinicius dari kontrak baru itu adalah nilai gajinya naik signifikan. Vinicius memang menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Madrid karena ia direkrut saat masih berstatus pemain muda. Cedera agak parah, Edinson Cavani absen cukup lama dari MU. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Edinson Cavani dipastikan bakal absen agak lama karena mengalami cedera di bagian betisnya. Rangnick mengkonfirmasi cedera yang dialami Cavani cukup mengkhawatirkan. Cavani cedera saat membela negaranya. Ia ditarik setelah bermain 29 menit saat melawan Chili. Pada awalnya beredar rumor bahwa cedera yang dialami cukup ringan, namun Rangnick memastikan kabar itu tidak benar. Rangnick menyebut bahwa cedera yang dialami Cavani cukup serius, jadi ia absen agak lama. Ten Hag mulai terang-terangan puji nama besar Manchester United. Pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag semakin dekat dengan Manchester United. Belakangan ia jadi favorit calon juru taktik United musim depan. Namun ia sempat memilih bungkam. Beredar kabar ia sudah diwawancarai para petinggi The Red Devils. Teranyar Ten Hag mulai terang-terangan melancarkan pujian untuk MU. Selalu ada pembicaraan dengan perwakilan dari klub lain. Manchester United klub hebat, dengan penggemar hebat. Sekarang fokus saya sepenuhnya untuk Ajax Amsterdam, kata juru taktik 52 tahun itu dikutip dari Sportsmall Sabtu 2 April. Manchester City pincang jelang duel kontra Liverpool di Liga Inggris. Manchester City dipastikan akan pincang di pertandingan penting melawan Liverpool di Liga Inggris 2021-2022. The Citizen tak akan diperkuat salah satu bek andalannya Ruben Dias karena cedera. Bek tengah yang didatangkan dari Benfica pada 2020 itu dilaporkan cedera hamstring. Saya belum tahu, tetapi kata dokter bisa 4-6 minggu, saya berharap 4. Saya pikir dia butuh 10 hari lagi atau 2 minggu lagi, jelas Guardiola. Mo Salah dibuatkan mural oleh seniman spesial di dekat Stadion Anfield. Tak bisa dipungkiri sosok Mohamed Salah sudah melekat di hati para penggemar Liverpool. Kini pemain asal Mesir itu diabadikan dalam sebuah mural di dekat Stadion Anfield. Jadi di dekat Stadion Anfield di sudut kota Liverpool ada mural yang menggambarkan tokoh-tokoh penting The Reds. Mulai dari Kenny Dalglish, Bill Shankly, hingga juru taktik saat ini Jurgen Klopp. Adalah seniman Inggris John Kulshaw yang membuat bintang asal Mesir itu kian lekat dengan Liverpool. Goal International mewartakan bahwa John Kulshaw mulai mengerjakan mural Mo Salah pada 21 Maret lalu dan rampung sekitar 9 hari hingga 30 Maret. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!